pagi guys, gue Ando Sujono, welcome back to DE Channel. So hari ini kita ada konten yang baru banget ya menurut gua. Hari ini kita akan lihat pengerjaan mobil gua dari mobil standar gua ubah menjadi mobil buat off-road. Jadi video kali ini adalah buat teman-teman yang lagi bingung atau yang lagi mau mulai ngebangun mobil untuk bermain off-road. Hari ini gua akan lihat nih pekerjaan mobil Titon gua, katanya udah mau kelar atau sudah kelar nih, gua juga nggak tahu karena gua kerjanya di Bandung, yaitu di bengkel Wicaksana. Dia itu dealernya Mitsubishi di Bandung yang cukup besar guys. Yang punya juga seorang ibu-ibu, seorang wanita yang juga demen main off-road gitu. Jadi hari ini gua akan ke sana untuk ngecekin mobil. Oke, sebelum kita mulai video ini, sebelum kita lanjut, nah subscribe, like, comment, dan juga share juga. Dan juga kalau misalnya kalian mau tanya-tanya bikin mobil off-road itu berapa duit dan segala macam, apa aja sih yang harus dikerjakan dulu segala macam, kalian bisa di komen ya, nanti gue akan jawab. Gue juga baru pertama kali main off-road ya, belum lama main off-road, tapi gue membangun mobil dengan spek yang khusus buat off-road. Oke guys, kita menuju ke Bandung dan perjalanan hari ini kayaknya cukup adem ya, karena tadi pagi hujan, belum panas dan jalan juga belum begitu macet. Check it out guys, kita join ya supaya nggak macet ya, supaya kita bisa ke Bandung cepet deh. Gue pakai mobil expander pinjem dari Wicaksana. Ini mobil yang dikasih pinjem tukeran mobil sama mobil gue, dan mobil ini manual dong guys. Udah lama banget kan nyetir mobil manual. Untuk sedikit review ya guys ya, gue pakai expander manual pinjem dari Wicaksana, tukar mobil. Mobil ini enak loh, sangat kencang, dan mobil ini irit. Tenaganya enak, mesinnya hening, cuman kurangnya aja ini manual. Oke guys, see you di Bandung guys. 2 hours later. Lumayan ya, tadi kita jalan jam 6-an, setengah 7 sampai jam 9. Jadi kurang lebih 2 jam setengah. Oke, jadi daerah tempatnya daerah sini sebelah kanan nih, daerah Soekarno atau oke, check it out. Kita udah sampai guys di Wicaksana Berlian Motor. Aduh, akhirnya setelah 2 jam lebih guys, akhirnya sampai juga. Mobil manual akhirnya survive sampai ke Bandung guys. Dan kita udah mau sampai guys. Waduh, mobil gue di mana nih? Oke, jadi buat teman-teman yang nggak tahu ini apa, ini adalah bengkel Wicaksana, tempat di mana mobil ini apa ya, ini showroomnya Mitsubishi. Dan kita akan lihat ada mobil yang benar-benar yang viral banget, namanya Mad Babe yang nyetir tuh. Oh, Mad Babe tuh baru habis keluar dari event, baru selesai event. Nah ini guys, ini Jimny yang akan gue pakai nanti nih ke depan nih bermain off-road sih. Mana mobil gue? Kayaknya sih seru ya, gede. Let's go guys. Halo, apa kabar guys semuanya guys. Nah sekarang gua posisinya udah di Wicaksana di Bandung guys. So hari ini gua mau ngecek mobil gua yang katanya sudah kelar. Gua nggak tahu sih udah kelar atau belum sih. Expandernya Wicaksana, gue dikasih pinjam tukeran mobil platnya D ya, jadi benar-benar asli orang Bandung gitu. Tapi sebelum kita lihat mobil kita, ada beberapa mobil yang akan gue tunjukin ke teman-teman semua pemirsa, bahwa di sini Wicaksana nih banyak banget mobil off-road dan namanya Elis atau orang juga ngomongnya Bu Bos, Ibu. Nah ini ada Mad Babe yang lagi viral banget ya, Mitsubishi Pajero yang benar-benar ini baru habis turun dari event yang kemarin. Tapi kita nggak lihat yang ini dulu, kita akan lihat Jimny Katana dulu. Yang ini lagi dibangun sama Wicaksana 4x4. Oke, di sebelah gue nih sekarang ada
Suzuki Jimny Katana. Mungkin ini tahun 90-an ya, yang lagi dibikin ini full custom, bumper semua full custom dari Wicaksana handmade. Ini mobil yang rencananya mungkin kalau dikasih kesempatan gue akan pakai buat nanti buat event-event Wicaksana ke depan. Ini mobil yang lagi dibangun, udah full body cage ya, full body cage semua, lengkap sampai ke atas semuanya udah pakai lampu. Body cage-nya cukup tebel dan ini pakai besinya semua pakai besi seamless. So besi seamless ini adalah besi yang paling kuat karena besi ini bukan potongan, bukannya sambung-sambungan ya. Besi full, besi bulat, tengahnya dibolongin dan benar-benar sangat padat ya. Ini benar sangat padat ya. Kalau gua coba injak, coba tendang, ini benar-benar solid banget guys. Demen sih lihat desainnya, dia desainnya minimalis ya. Dia rapet-rapet. Sampai ke footstepnya ini namanya Rock Strider juga, dia juga tipis-tipis langsung masuk. Bagian dalamnya masih belum di apain, dan belakangnya nih. Nah yang unik adalah dia bagian belakangnya dipotong guys. Jadi ini sebenarnya Jimny Katana biasa, tapi yang short ya, dan dipotong bodinya. Jadi dari tengah sampai ke belakang nih dipotong sama dia, biar jadi kelihatannya kayak single cabin. Dengan reinforcement yang cukup banyak ya, reinforcement sini kuat. Ini sampai ke belakangnya ada cargo barrier yang cukup tebal, pakai wear mesh ya. Ini buat bensin, nah ini buat jerrycan bensin, ini buat ban serep. Ini semuanya lengkap ya guys. Tuh, sampai semuanya dibikin full, sampai bikin lengkap. Ini benar-benar buat main guys. Jadi ini Jimny ini buat main, buat buka jalur. Nah gue bilang sama dia, sama Ibu Elis, udah sini, ini mobil jadiin aja, biar gue yang bawa. Gak apa-apa deh, 3 hari, 4 hari di tengah hutan, gak ada masalah. Kita kan udah lulus Papua guys, jadi udah terbiasa di tengah hutan tidurnya. Tapi kita mau jadi dulu ini mobil yang benar-benar mobil yang enak banget. Di sebelah kanan gua ada Bundera. Mobil ini beberapa kali akhirnya menjadi masalah di tengah hutan karena terlalu berat, bodinya terlalu berat dan terlalu besar. Akhirnya diputuskan ini mobil udah nggak dipakai lagi, digantinya adalah Jimny Katana ini dengan Mat Beb. So ini kalau kita lihat Bundera ini udah speknya sih udah ajib ya. Ini udah ada toiletnya sendiri sih guys. Lihat bagian belakangnya deh, ini semuanya dibikin kayak pick up gitu. Kayaknya emang Ibu Elis teman banget dengan yang modelnya pick up gini, dengan semuanya besi. Jadi ini mobil emang berat banget, keberatan sampai akhirnya nggak dipakai lagi. Jadi sebelumnya ini ada toilet di sebelah sini. Nah ini klosetnya, kalau lihat ini bekas kloset dan segala macam. Ini adalah toilet buat mandi. Jadi kalau di tengah hutan supaya bisa mandi, apa bisa pup, bisa kencing, karena kan dia cewek ya, nggak bisa sembarangan tempat, dia bikin toilet. Nah kemarin dia beli sama gua toilet portable, dan dia beli yang kayak power bank yang gede, yang bisa buat camping sampai seminggu guys, buat pasokan listriknya. Sampai dia bikin sampai kulkas dan lain-lain untuk kebutuhan ke depan. Jadi nanti buat bikin event ke depan pasti enak banget, karena udah ada kulkas, ada toilet, ada power bank yang sangat besar, dan mobilnya mungkin gue pakai Jimny karena gue nggak mau pakai mobil gue. Jadi mobil gue dipakai untuk buat taruh-taruh barang aja. Oke, jadi ini Bunderanya. Nah kita akan lihat mobil yang legendnya dia, yaitu mobil Mitsubishi Pajero yang udah full spek kompetisi. Kita lihat yuk guys. Oke guys, gila, ini yang keren banget guys. Di belakang gua sekarang ini ada Mitsubishi Pajero Mat Beb yang sangat terkenal guys. Hari ini dia nggak bisa ikutan di video karena lagi nggak enak badan lah. Kita lihat ya. Nah ini mobil Mat Beb yang emang khusus buat kompetisi. Dia pasangin udah pakai jerrycan, ini buat air, buat bensin atau buat solar. Ban serepnya ditaruh di belakang, jadi bisa dibuka ya. Nah, ya guys, jadi kita lihat ya. Nah ini ada kulkasnya nih, ada cool box di bagian dalam. Kita lihat, nah ini ada cool boxnya. Dia pakai aki 2 biji, seperti standarnya mobil off-road, pakai aki 2. Jadi winch dan segala macam ini dipakai aki keduanya. Bagian besi-besinya ini udah full ya, dia full roll cage, dan belakangnya pakai winch nih. Ini winchnya juga pakai plasma. Ini nggak tahu nih mereknya apa nih winchnya.
Nah ini mobil ini udah ganti-ganti warna berapa kali karena gue lihat di bagian dalamnya ini masih ada warna pink-pink gitu nih. Oke, jadi sekarang kita lihat bagian dalamnya dan ini ada instalatornya nih. Nah ini pembuatnya nih guys. Ini ada Mas Pino. Kalau kita di Bandung manggilnya Kang ya. Kang, iya benar. A atau Kang? Kang. Ah? Kang aja. Kang aja ya. Ini Kang Pino, ini yang bikin mobil gue dan yang ini bikin ini Kang Pino yang bikin semua ya? Ya. Ini pakai besinya apa sih? Pakai seamless. Pakai seamless berapa mili ya? Seamless schedule 40. Berapa inci nih? Ini 1,5 inch. Ah? Yang kecilnya 1 inch. 1,5 inch, ini 1 inch. Ah. Jadi semuanya pakai seamless. Pakai seamless. Yang Titon juga pakai seamless kan? Pakai seamless. Semua full seamless. Terus ini di apa ini bagian dalamnya? Kang? Kalau bagian dalam sih kita cuma pasang roll bar dalam. Hah? 1, 2, 3, 4, 8 titik. 8 titik. Jadi 8 kalau titik. kebalik aman. Aman. Kebalik. Udah ngetes juga miring-miring. Ya. Guling udah sempat. Udah sempat keguling ya? Jadi aman. Ini kenapa nih? Nah ini juga korban dari terguling dan segala macam. Oh gitu. Beberapa part kan nggak kelindungin sama roll cage nih. Iya. Jadi bagian-bagian yang nggak kelindungin pasti hancur tuh pintu. Nah, ini Rata-rata kacanya juga udah ganti semua ya? kaca sebagian udah pakai Udah bukan pakai kaca ya? udah pakai Ini dong nih masih kaca nih. masih Belakangnya. kaca belakang masih original. Ah, kaca depan original. Kaca depan masih original. Oh jadi cuma kaca samping Ya. udah pakai Akrilik. akrilik ya? Heeh. Ini baru banget nih. Ini Saya baru lihat nih. Ini sebelum berangkat kemarin West Ah. Java Adventure kita baru pasang Jadi upgrade. kemarin tuh eventnya apa ya? West Kang, Java ya? Adventure Offroad Di mana ya? di Subang. Oh jangan lupa yang hard dong. Ya, Dan ini dipersiapkan dan ini bagus ya. lumayan. Ini kompetisi ya. Kompetisi full kompetisi double motor. Hah? Drumsnya lebih panjang. Dibandingin sama yang itu? 8274. 8274 kan 874? single motor, drumnya lebih pendek. Oke. Jadi ini lebih lebar. Kelebihannya ada quick release, cuman harus ada kompresor ARB buat si quick release-nya Hah? pakai ARB kompresor. Oh enak dong kompresor. Berarti dia sambil ngedorong kurang lebih ya. Ya. Dan yang paling keren sih kalau dari Matbeb itu tuh knalpot itu yang paling terkenal tuh. Nah, ini knalpotnya nih. Knalpotnya langsung di atas tuh. Jadi itu bukannya buat udara ya, tapi itu knalpot malah ya. Langsung gitu ya? Dari turbo langsung keluar. Nih dari turbo langsung keluar ke atas. Langsung keluar. Ini kalau buat top speed mungkin nggak ada nih. Ya, top speed. Ya buat di jalan aspal masih oke lah, ngejar-ngejar. Siapa Coba nanti? dipasang. Ini buat apa ya? Ini relay sih. Oh, iya. Kita pakai nggak sih di Triton nggak ya? Di Triton nggak? Ini mah buat bisa dimatiin, bisa dinyalain. Nah, kita coba nyalain ya. Nah, kita coba nyalain suaranya. Kita dengerin nih. Cold start ya. Dengar langsung turbonya. Ini ya, ini guys. Kayu Offroad Channel, Subang 20-24 Juli 2022. Kayu Offroad nih. West Java Adventure Offroad. West Java Adventure Offroad. Nah ini nih orangnya nih. Nih, wanita kekar. Ada banyak komunitas juga yang ikut. Ada Eger, RO, Bio Farma, Kadaka, Adventure, Provender, Bang BJB, Celindo Putra dan lain-lain. Wah. Jadi kalau ini mobil kayaknya udah benar-benar emang udah spesial buat offroad. Ya, udah nggak pernah dipakai di jalan raya. Nggak pernah pakai kita gaspol. Kalau kaki-kaki pakai Iron Man. Kaki kakinya, oh shocknya ya. Shocknya coilover Iron Man. Upper arm juga Iron Man. Hah? Bawahnya belum ya standar? Bawahnya masih original. Oh, original. Asroda juga masih original. Pak, Asroda kalau sekali jalan minimal saya bawa bekelin Asroda tuh 2 biji ya. 2 biji. Oh, ini emang pasti penyakitnya patah. Penyakitnya ya? patah. Kenapa sih emang bisa patah gitu? Karena kan ini pakai cross joint tuh. Nah, Ujung-ujungnya pakai cross joint. ya. Biasanya kalau patah tuh kalau lagi belok, terus neken, terus digas. Nah, biasanya patah. Oh, Nggak kuat si loncengnya. ya. Biasanya patahnya di situ doang. Kalau misalnya memang udah mainnya sering banget, rutin banget, saya sih lebih senang pakai gardan solid. Kalau pakainya itu dong, Recluser dong. atau Iya, Prado. pakai VX, kalau VX. nggak Prado. Oh, jelas ini mobil sih gokil banget. Tapi emang kerennya itu bukan keren enak dipandang. Karena nggak ada enak dipandang, ya udah lecet-lecet semua, udah penyok-penyok, udah hancur-hancur, pecah-pecah. Itu kalau Kang, mau lihat yang Triton udah Ayo. keluar belum? yang Triton dikit Ya. lagi. Dikit lagi ya? Ya. Yuk guys, kita lihat yang Triton yuk. Oke, sekarang kita ada di bagian mana nih? Bagian bengkel ya?
Pak, ini bagian apa? Bengkel ya? Ini bagian apa? Bengkel ya? Bodi dan cat ya? Oke, kan kita ada di bagian bodi dan cat. Nah, ini mobil gue ini, guys. Gua bikin ini semuanya pakai besi pelindung. Dan ini juga cukup solid ya. Jadi semuanya ini semua diikat ke chassis. Ya kalau kalian lihat dari bawahnya ini langsung ikatnya ke chassis semua. Full ke chassis dari ujung kiri sampai ke ujung kanan diikat pakai full chassis. Jadi sebenarnya ini sekalian buat jadi kayak stabilizer kali ya. Karena ikatan kiri sampai kanan. Karena ini mobil kayaknya belum beres karena masih banyak kunci-kunci guys di sini. Masih ada kunci pas, ada kunci recet dan segala macam. Nah ini desainnya yang karena gini, karena kan gue sering pakai taruh motor juga di mobil. Nah gue mau bisa taruh motor juga, tapi bisa bawa ban serep. Kenapa ban serepnya di atas? Karena emang gue pasang winch-nya di belakang, di bawah nih. Jadi kalau gue pakai winch di bawah, gue nggak bisa taruh lagi ban serep di. Kalau buat lagi naik motor, si bannya udah berdiri begini. Ini buat taruh motor kan ya? Ini kan buat naik motor nih, sini. Nah, oke. Motor. Nah, taruh Motor motor. satu masuk, Ya. motor kedua. Ya, Nah kalau lagi nggak bawa motor, ya. supaya si ini bisa ditutup terpalnya, jadi posisi gini. Oh. Jadi langsung tutup ya Kayak terpal nggak ya. bawa apa-apa. Jadi kayak nggak bawa apa-apa, jadi aman. Gitu. Paling nanti kalau mau aman tinggal dipasang rantai aja kali ya. Ya ini biar nggak hilang. Biar nggak hilang ya, di rantai, diikat atau apa. Cuma kayaknya nanti ini mungkin mau dirubah dikit ya. Mau dipasangin Ini boleh. udah ada. Oh, udah ya? Lagi dipotong. Oh, udah dipotong ya? Nah, Oh, jadi udah udah ada ada kunciannya. Jadi ban itu nggak kejubrak Nggak ya. akan goyang-goyang gini. Nggak akan goyang. Ini dikunci di sini. Karena kalau misalnya gua lagi bawa motor moge, taruh brok, penyok, aduh nangis loh. Ini ubahnya apa aja nih? Kang Vino nih. Kira-kira ini bisa dijelasin nggak? nih? Kalau buat mobil sendiri, Ya, pasangin roll cage aja sih semua, bracket wheel juga. Semuanya bracket wheel nempelnya ke sasis. Jadi bisa dipastikan wheelnya kuat. ya. Jadi ini semuanya chassis ikatan kan? Diikat sasis semua. Ini chassis, oke. Jadi ada beberapa bagian yang kita lasin ke sasis langsung, Hmm, dibikin bracket supaya bisa dibaut. oke. Jadi sebenarnya ini bisa dibuka nih semuanya. Oh, kalau Pipa-pipa dibuka- ini roll cage ini bisa dibuka. Ini semuanya pakai seamless atau pakai besi biasa? Ini seamless semua, Full seamless. full seamless. Oke. Buat plat-plat gininya ada yang pakai 8 mili, ada yang pakai 5 mili. Ini tebel banget yang ini ya. Ya, Ini kan plat biasa ya. ini plat biasa. Ini kan kita pasangin winch belakang ya. Ya, Dan kemarin dikasih tahu sama Kang Vino kan mau taruh winchnya di luar atau di dalam. ya. Soalnya kan Kang Vino kan taruh di dalam aja. Kalau di dalam lebih estetiknya lebih kenal lah. Jadi kayak mobilnya kayak yang cuci. Padahal suhu Ya padahal mobilnya kayak standar aja kayak ya. standar, Kayak tapi di standar bawah tapi winch. ada. Jadi di bawahnya ada Ada winch. recovery kitnya nih. Di cover kitnya mana? Ini nih winchnya. Oh iya, oke. Kita pengecatannya pakai apa nih? Ini powder coating. Kita pakai powder coating. Pakai powder Semuanya coating. Jadi lebih kuat Lebih sama- kuat. sama tabrak-tabrakannya lah ya. Karena main off-road itu kalau nggak berani mobilnya lecet-lecet, ya jangan main off-road. Mainnya di mall aja. Terus apa lagi? Kita pasangin side. Ini Roll slider. fungsinya banyak nih. Bisa jadi Nah. rock slider, bisa jadi sidebar, bisa jadi Ya. footstep juga. Kalau naik-naik juga lebih gampang. Sebenarnya kalau ini gunanya apa sih ini? Ini kalau buat nyender-nyender, Ini. pada saat mobil nyender, Ah. miring-miring kena pohon, jadi yang kena ini duluan. Oke. Ini sama ini, Body aman. body. Mudah-mudahan. Insya Allah. Body ini ya emang nggak bisa dihindarin ya suatu Nggak saat bisa. kalau banyak terlalu hard juga pasti, akan kena Kayak pohon ya. Kayak yang Pajero Madbeb tadi, Ya. dia kan udah sampai sini nih. Isinya. Isinya, cuman pintu depan belakang masih. Nah ini ada yang bagus juga nih, lucu juga nih dipasangin over fender. Pakai Spon. Oh, Pakai spon. spon. Nah, Ini nggak? jadi ini aman nih tuh. Ngelipet Dia pakai apa nih? Di baut ya? di bawah semuanya. Jadi nggak lepas ya? Nggak akan lepas. Ini nyambung roll cage semua ke pinggir. Kalau buat sini sih, ini udah pasti aman lah kalau fender depan. Depan aman ya? Fender depan aman, lampu juga aman. Karena kan kesini semua pasti. Ya. Nempelnya, ini lampu headlamp juga aman. Terus ini seamless semua berarti ya? Seamless semua. Kalau Semuanya seamless nih misalnya nih, kalau seamless, terus kita potong, kita sambung lagi, itu kuat nggak sih? Kalau kita potong, kita sambung, Hah? asal kita kasih sok dalamnya kuat. Tapi Oh. soknya juga harus seamless juga.
seamless juga. Ah. Kan tuh ada sambungan tuh. Ya. Nah, ini pakai sok nggak dalamnya? Ini pakai sok semua. Pokoknya setiap di sini yang ada sambungan-sambungan, karena beberapa bagian kan kita nggak bisa bikin roll langsung nih. Jadi kita pasti ada sambungan, semuanya di sok juga. Jadi ini ada soknya di dalamnya nih. Ada sok di dalam. Kalau ini dipotong, ada besi juga di dalam. Oh, berarti ya kita depannya pakai winchnya Warren PR 12 Evo. Ini wajib lah kalau buat off-road. Tapi kan modelnya tidur ya? Modelnya tidur. Bedanya model tidur sama model berdiri. Contohnya 8274. Ya. Kalau model berdiri itu lebih cepat. Oh, lebih cepat. Tariknya. Kalau ini lebih pelan. Cuman perlahan tapi pastilah. Kalau ini. Kan kita udah pakai double aki. Double aki. Udah pakai terus apa lagi kemarin? Alternator juga udah naik. Jadi 140 ampere. Kita naikin 140 ampere karena ini pakai double aki. Jadi aki yang satu itu untuk main ECU, untuk mesin, untuk dashboard segala macam. Nah, aki yang satu lagi itu untuk recovery kit semua. Berarti aki belakang untuk wheel, untuk lampu-lampu segala macam. Aki belakang. Nah, pengisiannya gimana? Pengisiannya kita nyambungin ke, makanya si alternator tadi naik jadi 140. Nanti kalau misalnya mau bikin winch nih, jangan AC bisa? Bisa. Udah. Oke. Jadi kenapa sih Mas kalau misalnya ya Kang ya, saya mau nanya ya, kenapa masih pakai 2 aki gitu mobilnya? Kalau mobil off-road kan biasanya 1 aki digedein kan emang nggak bisa? Aki paling gede kan 120 ampere. Iya, aki truk gitu. Aki truk. Pertama kalau misalnya cuma 120 ampere, win depan belakang, tetap nggak kekejar. Pengisian juga cuma 90 ampere kan. Oke. Main kemarin di daerah lu cukup bejat deh di daerah Pondok Pemburu. Bukan Cipatat masih enteng. Kemarin kita main di daerah Pondok Pemburu. Masuk ke lumpur-lumpur semua, tanjakan tinggi-tinggi dan segala macam. Ya ini sempat AC-nya sempat mati. Ya. Tapnya mati mulu, AC mati mulu dan gitu. Jadi supply sekarang udah kurang. aman. Kemarin kan saya beli winch itu dapat kabel tambahan. Ya. Itu kenapa ya? Udah asli kan udah ada 2. Kenapa ada kabel lagi? Kabel tambahan itu buat masa. Udah dipasang belum? Udah dipasang semua. Langsung ke aki atau ke bodi? Langsung ke bodi. Ada yang ke bodi, ada yang langsung ke aki. Ke aki yang belakang? Aki belakang. Jadi kita kabel yang ini sebenarnya kita nggak pasang nih, karena kan pendek. Jadi kita ganti kabel semua, pakai yang panjang buat nyampe ke belakang. Jadi ini full semua kabelnya ganti? Ganti semua ke belakang. Oh, jadi tidak ada namanya aki di sini? Aki depan nggak ada. Nggak ada pakai. Buat win segala macam semuanya ke aki belakang. Oh, gampang ya. Tapi kalau yang itu berarti pakai remote berarti. Kalau yang tadi Tractech? Ya, Tractech masih pakai remote. Kecuali kita udah pasang kompresor ABS, ARB, sorry. Kita tinggal matiin, langsung rilis dia. Lumayan. Lumayan kalau lagi, apalagi jalan di lumpur. Iya, berat ya. Nggak mudah. Jadi bukan yang enteng. Dan ini karena pakai plasma lebih mendingan, lebih aman. Karena kalau pakai string besi sih hancur semua ya. Iya. Karena mendarat semua. Kalau pakai Tractech, udah pakai ARB sebelah ini nggak? Enggak, udah rilis langsung nol aja. Nggak sebelah ini. Ini kan masih ada perlawanan. Itu langsung si gearbox di dalamnya udah langsung rilis semua. Oh. Jadi ini udah kayak main layangan. Enteng ya? Enteng banget. Cepat ya, berarti kalau buat kompetisi kan kita mesti buru-buru ke winching point-nya. Kadang kan semuanya dihitung dengan waktu ya? Iya, dihitung waktu. Dihitung waktu, jadi mesti dengan cepat mobilnya bisa rilis ya otomatis bisa lebih cepat masuk ke etapa berikutnya ya. Terus apa lagi ya? Ini kalau kayak gini nih, ini gunanya apa nih? Sebenarnya ini kalau fungsinya buat kalau ke jalan yang lumayan rantingnya banyak, yang banyak pohon, ini lumayan nih ngalangin ranting masuk ke kaca langsung. Jadi kaca nggak pecah ya? Ya kaca, ranting-ranting semua ketahan. Oh. Tapi kejelekannya nggak bisa buka kap mesin. Buka kap mesin harus buka ini dulu. Harus buka. Kita buka dulu ya. Saya belum pernah lihat tuh dalamnya kayak apa. Nah, kita udah lihat nih kelistrikan dan segala macam kita udah buka. Nah, itu listrik yang udah di cabang. Dan gua tetap pakai di mobil gua pakai Ecology Power. Jadi dia buat memperbagus masa sih. Dari aki dicolok ke 3 masa dan itu bagus banget sih guys. Jadi kalian boleh cobain Ecology Power, bisa dibeli di WI Garage. Harganya 2 juta aja untuk yang paket paling lengkapnya. Dan itu benar-benar efek banget. Kalau nggak efek duitnya kalian kembali. Ini kalau misalnya mau main-main masuk ke jalur-jalur kali yang banyak batu-batu udah aman ya. Nah, kalau ke belakangnya gardannya nggak dilindungi itu nggak apa-apa? Kalau gardan belakang nggak apa-apa. Kalau gardan sih besinya solid kan gardan belakang. Nah, cuman kalau gardan depan kan dia
cuman bonggolnya doang nih di tengah, jadi kita lindungin. Kan dia ada itu kan apa namanya itu tengah itu? Transfer case. Transfer case juga kita lindungin juga pakai ini. Transfer case ya. Ini pakai besi berapa mili? Ini 3 mili ya? 3 mili. Oh. Terus tadi ada pemasangan itu kemarin tadi pasangin apa extra fan ya buat di Extra fan. ATM cooler. Di sini nih. Nah ini kelihatan ya. Kelihatan nih dari sini nih. Nah, itu nyalanya gimana? Ini otomatis. Otomatis. Ikut. Kita udah pasangin sikringnya. Ada sikring ATM coolernya. Nah ini nih. Kita pasangin jadi otomatis ikut ke yang utama. Jadi kalau extra fan nyala, Itu nyala juga. oh jadi barang sama extra fan? Iya. Oke. Jadi ini mobil berarti ibaratnya udah siap lah ya. Udah Cuma siap. tinggal tergantung yang punya mobilnya tega atau enggak aja guys. Untuk kan karena gini, artinya kalau Triton kan lampunya cuma kecil doang di atas gitu. Ya. Lampunya yang bagus itu di bawahnya yang gede. Kalau ganti bumper besi kan hilang semua. Hilang semua. Hilang semua. Identitas mobil Tritonnya hilang. Buat teman-teman yang mau mulai nih main off-road, kira-kira mobilnya harus diapain dulu nih? Yang pasti paling basic sih mungkin mobilnya 4x4 Ya, mobilnya 4x4 di ban. bannya berapa sih kalau kita Ganti ban 30 atau tergantung kebutuhan. Kalau misalnya mobil masih standar gitu, kalau kayak gini masih pakai 33 masih oke lah. Nah. Udah naik 35 kayaknya udah banyak yang harus ditambahin kali ya. Karena- ini tiga-tiganya udah motong bodi banyak loh. Oh, motong bodi banyak, terus dari Terus untuk pilihan bannya kira-kira kalau misalnya buat yang baru-baru belajar deh yang nggak mau taruh mahal-mahal. masih bisa dipakai buat harian, masih Ya. dipakai off-road masih oke, pakai harian masih oke. Mungkin pakai cari MT dulu aja kali ya. Aja ya, MT aja mau yang ekstrim. buat yang ST ya. Kalau yang ekstrim tuh pertama dia kebanyakan ya yang ban ekstrim tuh soft compound. Nah, Pakai di aspal, pakai di tol habis cepet habis. kemarin di Papua ya lucunya ya, mobil Papua tuh angkotnya tuh double cabin semua. Oh di Papua double cabin. Ban depannya botak semua, ban belakangnya bagus. Ya. Iya, karena mungkin mereka tuker ban, dari tuker ban, karena kan mungkin mahal ya ban. Dan mereka semuanya pakai GT Radial kata. Jadi radial ya. Itu ya basic. Terus kalau misalnya bumper depan berarti mesti ganti dong kalau untuk awal-awal pemain atau nggak perlu ganti nggak bumper perlu depan? ganti, bikin bracket aja gini. Mau Jimny, mau Tapi kan gini, dia kan keberuntungan Triton kan tinggi nih. Kalau misalnya ada beberapa mobil kan yang bumpernya kan nggak setinggi Triton. Kayak Navara, kayak apa? Berarti Nah kalau itu sebenarnya ya tinggal dipotong aja, asal tega potong. potong bawahnya. Kayak ini juga mobil depan sebenarnya dipotong. Udah, iya. bawahnya. Ini bumper ini guys ya, jadi bumper ini kelihatannya asli tapi sebenarnya udah nggak ada dalamannya lagi. Bawahnya Dalamannya udah habis semua ini. Ini semuanya dalamnya habis. Jadi ini cuman ambil looks luarnya aja tapi dalamannya udah nggak ada sama sekali. Udah dipotong semua, grill semua udah dipotong semua ini. atau Kan ada tinggi tuh, kan berarti kan syarat kedua harus tinggiin. Nah tinggiin itu kan bisa pakai hunting, bisa diganjel shock atau sekalian diganti shock panjang. kalau buat yang gini kan masih pakai shock breaker nih biasa, Nah, ini coilover. coilover. Ya. Kalau bawaannya kan shock breaker biasa nih, Ya, pakai tematnya diganjel, ganjel atas gitu. ganjel atas. Itu pakai temat. Tapi nggak enak kadang suka jeduk-jeduk ya. Kadang-kadang kalau ganjel atas tuh ya posisinya kan jadi si bodinya doang yang naik, Iya. kaki-kakinya sebenarnya standar. Nah itu Pendek biasanya ya. travelingnya pendek. Oh. Kalau Nah, coilover kan travelingnya panjang. ya ini emang buat tinggi naik ke 4 cm ya, 2,5 in ya. Iya 2,5 in. Ini 2,5 in. Kalau ganjel ya teman-teman yang pakai hemat biasanya kalau yang pengen oke bisa sampai 5 cm. Oh, ganjelannya. Ganjelannya. Semuanya itu kalau dipakai harian jadi nggak enak lah karena travelingnya kan tetap sebenarnya standar kan. Iya. Cuman bodinya doang yang naik. Bodinya naik. Ya. Ya, tapi kalau masih tidur kami suka kayak Kayak duduk gitu. ya, utak gitu. Kadang nggak enak. ketarik Iya nggak. Untuk intercooler, ya nggak enaknya Triton intercoolernya ada di bawah. di bawah. Jadi anginnya agak kurang bagus. Kalau enak kan kalau Toyota kan ada di bagian Di atas ya, ada enak. input, dia dapat angin. Iya enak. Kalau ini masih di bagian bawah. Jadi ini pun nggak bisa terlalu masuk ke dalam karena kebentur sama intercooler. Kalau ya Jadi ada jaminan nggak sih, ada garansi nggak sih kalau ini ambrol atau? garansi, pokoknya kalau jebol dari bracket ya, Ya. jebol dari bracket atau jebol dari pipa-pipanya kita benerin. Waduh. Terus di channel kita di DIY Project, Gunardo Sujono, thank you for watching. Nah, gue habis lagi ngobrol-ngobrol nih. Habis ini gue akan ngobrol lagi dengan Kang Vino mau selesaikan mobil ini. Gitu. Tapi untuk sebelumnya, Kang Vino boleh jelasin nggak nih cara pakai winch ya? Karena kita kan, saya belum pernah pakai winch nih.
Jadi kalau pakai winch pertama ini buat rilis sama engage-nya. Oke. Jadi pada saat pengen rilis ini diputar sini. Itu rilis ya. Ya rilis. Oke. Nah kalau mau narik ini harus dikunci. Oke. Tinggal masuk ke dalam kok. Oke, masih engine on ya. Nah kita bikinin ada sebenarnya kalau winch gini kan bawaannya pakai remote nih. Ah, Cuman kan kalau pakai kabel ke depan tuh ribet. Ya. Jadi kita bikinin mono lever. Oke. Ini buat win belakang, ini win depan. Ya. Nah kita bikin pengaman juga di sini untuk on off-nya. Takutnya kan Koyat lagi main sama keluarga nih, anak tiba-tiba mainin ini, Ah, mau winnya gulung apa gimana? Iya. Jadi kalau mau nyalain win depan, ini on dulu, ini win belakang. oh kok kenapa yang belakang ada lampu dan depan nggak ada lampu? Ini mati kayaknya lampu depan. Oh, Nah ini rilis, ngulur, mundur. ini narik. Nah narik. Win belakang juga sama. Ini ngulur, terus ini narik. Oke, sip. Ini Itu mau gampang mati. ya. Kalau lagi nggak dipakai, Hmm, matiin aja. udah aman ya. Jadi aman. Iya sih. Jadi nggak kepencet-pencet ya. Iya. Soalnya paling ngeri nih kalau kepencet-pencet. Ya, Dan mungkin ini kalau- mono lever paling enak ya guys. Jadi kalau pakai remote, gua kemarin pakai remote setengah mati tuh. Ya, kabel kemana-mana. Kabel udah gitu tanahnya masuk semua. Waduh repot. Jadi kalau kayak gini udah tutup kaca aja, nyalain AC santai. Tuh tinggal, woi pakai itu ya, pakai HT, Oke, woi. ya. Area, tarik, kayak gitu aja udah. Jadi nggak perlu lagi kotor-kotoran gitu. Kalau bisa nggak keluar dari mobil lagi supaya nggak kotor badannya. Sama kabel lah, mengurangi kabel dari depan, Ya. dari area luar ke dalam. Benar, nanti coba main, kita lihat sekuat apa sih bikinan Wicaksana 4x4 untuk bagian bersihnya, karena ini dijamin tidak akan rontok ya. Ya. Jadi maupun ditarik apapun tetap aman. Bersih-bersih semua aman karena semua pakai seamless, cukup besar 1,5 in dan semua las-lasannya juga di harden semua. Catnya juga pakai cat powder coating, jadi harusnya kali ini catnya semuanya bakalan keluar guys. Oke, thank you for watching guys. Saya Gunnar Sujono dan tetap nonton video kita yang lain karena kita banyak bahas hal yang lebih seru juga ini guys. Oke, see you.